Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Ya para hadirin pemirsa, kenapa ya kebanyakan orang nih manusia ini, kalau kita arahkan, kalau kita ingatkan tentang perkara yang hak, itu kebenaran yang datang dari Allah, kebanyakan manusia ini dia agak sedikit lah, dia agak tidak merespon lah. Ya, kita sudah mengajak bahwa inilah jalan lurus loh, bahwa jalan inilah yang bisa kita nih akan sampai kepada Allah. Tapi kita sudah ajak, tapi ya memang hidayah memang di tangan Allah ya. Memang sulit kalau belum dapat hidayah, ya. Tapi yang jelas ini memang karena Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah kasih hidayah, pasti dia akan menerima kebenaran datang dari Allah. Karena apapun yang kita arahkan orang, yang kita ajak orang kepada kebenaran, intinya belum dapat hidayah. Tapi kita mengarahkan, jangan bosan Pak. Mungkin sekali ini belum dia mau, besok terus saja Pak, sampai Allah berikan dia petunjuk yang benar dari Allah. Kenapa? Karena hidayah itu mahal Pak. Hidayah itu mahal. Apa artinya kita hidup mewah ya? Rumah mewah, isi cantik, punya pulau sekalipun. Tapi kita ini tidak alokasi hidayah, tidak mengenal akan kehebatan Allah di hati kita. Maka itu di mata Allah, kita ini jelas kita ini orang-orang yang paling rugi, paling kita ini celaka Pak. Karena di mata Allah ini hamba ini bernilai kalau dia keyakinannya benar pada Allah. Sehingga dengan yakin benar pada Allah ini, dia selalu konsekuen dalam keimanannya. Dia selalu mengarahkan, mengajak orang, menyampaikan, bagaimana orang itu bisa dekat sama Allah. Ya. Jadi maka jangan salahkan Pak orang-orang yang mereka belum melaksanakan perintah Allah, bahkan masih maksiat, ya. Jangan salahkan mereka. Karena mereka ini memang seperti itu, memang mereka tuh belum dikasih petunjuknya. Tugas kita yang mengarahkan Pak. Ada orang buta Pak ya, orang buta arahnya mau ke jurang. Lalu kita yang melek ini mendiamkan. Apa yang terjadi? Di depan tuh jurang. Orang buta itu mau lewat, maka pasti akan kecebur kan? Siapa yang salah coba? Ya salah kita yang tahu Pak. Ya sudah mengerti bahwa jalan itu akan membahayakan bagi seorang buta itu. Begitu Pak, hari ini orang bukan buta matanya Pak, tapi hatinya yang tidak mendengar daripada nasihat-nasihat yang datang dari kebenaran dari Allah. Kupingnya tidak mendengar tentang apa-apa yang datang dari Allah. Begitupun pikirannya Pak. Jadi ini buta Pak. Tugas kita mengarahkan. Nah, kalau memang dapat hidayah, ajakan kita, maka Pak kita nih semua kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu kepada yang mengajak ya Pak. Dia sholatnya kepada kita, ya. Dia hajinya kepada kita yang ngajak. Dia umrohnya kepada kita. Semua Pak kebaikan-kebaikan orang itu dilimpahkan kepada yang mengajak. Susah kita ajak pada mengajak lagi orang. Terus ke kita terus Pak, kepada yang ngajak pertama. Terus Pak. Nah ini Pak, jadi kita tuh memang jangan bosan lah. Ya enggak, untuk mengajak orang pada Allah, untuk mengingatkan pada Allah. Ya enggak. Jangan bosan Pak. Jangan bosan kita ngajak nih. Ya enggak, karena memang tipu muslihat setan tuh memang dia begitu sungguh-sungguh Pak. Dia belum puas kalau manusia ini belum masuk ke nerakanya Allah. Dia berusaha pahaya Pak, dari kanan, dari samping, dari depan. Enggak, semua cara dikerjakan Pak, dilakonin
Untuk manusia ini dia bermaksiat pada Allah. Untuk manusia ini dia jauh daripada Allah. Ini Pak. Maka sama-sama punya misi Pak. Misi setan mengajak orang ke neraka. Misi kita juga setelah Nabi tidak ada lagi, kita Pak yang meneruskan kerja ini. Mengajak, menyeru manusia. Kenakan suatu siapa Allah. Ajak mereka kenal pada Allah. Ya enggak? Ini tugas kita Pak. Jangan lihat hasil Pak, hasil tangan Allah. Bapak ngajaknya pun dapat pahala kan. Dia ikut nggak ikut, pahala ngajak dapat Pak. Pahala ngajak tetap dapat Pak. Satu kata Bapak ngajak kebaikan kepada Allah, kepada kebesaran Allah, satu kata Pak ya. Ini satu katanya sama Bapak ibadah 70 tahun Pak. Satu kata Pak. Enggak, maaf, 1 tahun Pak Bapak ibadah. Satu katanya Pak, bisa Bapak ngajak ini. Pak, mari Pak sholat Pak, itu berapa kata? Pak, mari Pak kita sholat, itu berapa kata? Pak, mari Pak kita sholat 5 kata Pak. Berarti 5 tahun Pak kita ibadah Pak. Hanya berbicara 5 kata Pak, Bapak akan pahalanya 5 tahun Pak. Jadi begitu besar Pak pahala orang mengajak. Karena dulu hanya Nabi Pak yang ngajak-ngajak begini Pak. Umatnya cuma ibadah tau kan. Tapi kita Pak diberikan tugas ke Nabi kita. Itu mendakwakan agama Allah. Karena Pak memang agama Allah Pak ini perlu didakwahkan. Perlu disampaikan. Enggak? Perlu disampaikan Pak. Karena orang untuk akhirat tuh nggak minat. Yang dia minati bagaimana indahnya dunia ini. Indahnya daripada kenikmatan harta, pangkat, jabatan, enggak, istri, anak, enggak, pepohonan, pegunungan, itu Pak yang diminatin. Maka tugas kita dong, ya enggak, mengajak mereka, mengingatkan manusia, menyuruh manusia kepada ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus Pak. Ini tugas kita. Mau tidak kalau dia mau syukur, enggak mau pun enggak apa-apa Pak. Yang penting kita ngajaknya dengan lebih hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan penuh bujukan Pak, bukan secara memaksa. Ya, bukan cara memaksa, tapi dengan bihikmah. Ya enggak? Dengan penuh kasih sayang. Ya enggak? Penuh kasih sayang sehingga orang itu akan terasa nyaman diajaknya. Ya, Nabi katakan, kalau aku dakwah aku katanya ini kasar, maka orang lari pada aku. Tapi bagaimana lembutnya dakwah Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi dalam dakwah, Masya Allah Pak. Sehingga orang yang tadinya musuh Nabi menjadi teman Nabi, bahkan pembela Nabi. Tadinya musuh Pak, musuh jadi teman. Kalau Bapak punya akhlak yang baik nih, musuh yang tadinya musuh kita jadi teman. Tapi kalau kita punya akhlak yang nggak bagus, akhlak jelek, teman jadi musuh. Ini Pak, kalau kita punya tabiat yang perangai kita yang tidak baik, maka perlu akhlak kita perbaiki sehingga orang-orang yang di luar Islam itu akan tertarik pada Islam. Kalau Islam itu menampakkan Islamnya dengan sesungguhnya Pak, otomatis Pak orang-orang di luar Islam itu akan tertarik pada Islam, akan mengajak, akan masuk kepada Islam. Tapi kalau Islam sendiri amalnya tidak sesuai dengan cara Al-Quran, tidak sesuai dengan cara Nabi, lo bagaimana orang tertarik? Ya lo sama gue sama aja, ya enggak? Orang Islam di penjara, gue pun di penjara, sama aja dengan gue katanya. Tapi kalau Islam itu akhlaknya baik, ya enggak, perangainya lemah lembut, penuh dengan santun, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, maka insya Allah akan mudah orang diajak kepada Allah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astagfirullah anta walaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.